Baik, selamat siang Mbak Feby. Selamat siang. Oke, baik. Nah, sebelumnya kan hari ini kita mau melakukan sesi konseling ya Mbak Feby ya, sesuai yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, sebelum melakukan sesi konseling nih, mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya gitu ke Mbak Feby. Nah, gimana kabar Mbak Feby hari ini? Alhamdulillah baik sih kabar saya hari ini, Bu. Baik. Tadi habis kelas. Oh iya, kebetulan saya habis kelas langsung menuju ke sini. Oh gitu. Berarti kelasnya cuma satu matkul apa dua matkul ini tadi? Satu matkul sih tadi pagi aja, langsung siangnya baru ke sini. Oh gitu. Oke baik. Nah, kesibukan Mbak Feby akhir-akhir ini apa sih? Nggak ada sih, karena ini kan kayak baru masuk pekan kuliah ya, Bu ya. Jadi sebelumnya ya mungkin kuliah tapi online. Jadi baru masuk hari ini tadi sih Oh gitu. kuliahnya. Oke, jadi habis liburan terus online terus baru masuk gitu ya di pekan ini. Nah, kan sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya Mbak Feby di sesi konseling sebelumnya itu di yang sesi konseling kelompok itu kan ya Mbak Feby. Nah, kan kemarin Mbak Feby bilang kalau misalkan Mbak Feby ini rumahnya di Sawah Jajar gitu ya, terus Mbak Feby PP. Nah, sampai sekarang apa Mbak Feby masih masih PP dari rumah ke kampus gitu Mbak Feby? Iya, masih PP, Bu. Berarti Mbak Feby ini masih PP gitu ya dari rumah. Berarti tadi waktu berangkat macet Mbak Feby? Macet sih, Bu. Tadi kan hari Senin ya, pasti kayak banyak anak sekolah, jadi macet lumayan sedikit. Apalagi ini hari pertama gitu ya. Iya, dari Senin. Oke, berarti tadi Mbak Feby telat atau enggak tapi? Enggak sih, Bu. Alhamdulillah berarti berangkat lebih awal gitu ya. Iya, benar. Oke baik. Nah, sekarang kan udah jam makan siang ya Mbak Feby, terus jam istirahat. Habis istirahat gitu. Nah, apakah Mbak Feby habis kelas tadi udah makan atau langsung ke sini gitu? Udah makan sih, Bu. Kebetulan tadi setelah kelas langsung makan. Jadi habis makan bisa masuk ke sini. Oke baik. Nah, kan di sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan studi konseling ya Mbak Feby. Jadi Mbak Feby sudah mengenal saya kan ya. Oke baik. Nah, karena Mbak Feby sudah pernah melakukan sesi konseling, berarti Mbak Feby sudah cukup paham gitu ya mengenai bagaimana sesi konseling itu terjadi. Terus di dalam sesi konseling itu kayak kita bisa terbuka, terus kita juga dapat menyimpan rahasia satu sama lain. Jadi nanti Mbak Feby juga nggak perlu khawatir kalau misalkan akan bercerita di forum ini gitu ya Mbak Feby. Dan di pertemuan kemarin kan juga saya sudah sempat menjelaskan ya kalau misalkan di dalam sesi konseling nanti kalau misalkan saya mencatat juga nanti catatannya hanya untuk diri saya sendiri gitu dan nggak akan bocor kemana-mana gitu ya Mbak Feby. Oke baik. Nah, untuk sesi konseling di hari ini, di sesi 1 ini akan dilaksanakan 25 sampai 30 menit ke depan gitu ya Mbak Feby. Apakah Mbak Feby bersedia? Bersiap ya. Oke, baik. Nah, setelah sesi konseling ini nanti apakah ada kegiatan lagi Mbak Feby? Nggak ada sih, Bu. Jadi nggak ada kelas lagi. Oh, berarti habis sesi konseling ini langsung pulang gitu ya Mbak Feby. Oke. Berarti habis ini sesi konseling di siang hari ini, sesi pertama kita melakukan sesi konseling individu ini akan dilaksanakan 25 sampai 30 menit ke depan gitu ya Mbak Feby. Oke, baik. Nah, sekarang apakah Mbak Feby duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang Mbak Feby mungkin bisa langsung bercerita bagaimana perasaan yang Mbak Feby rasakan, terus keluh kesah yang Mbak Feby rasakan, hal-hal yang mengganjal di hati Mbak Feby mungkin. Jadi Mbak Feby bisa mungkin langsung ceritakan di dalam sesi konseling ini. Sudah siap bercerita Mbak Feby? Sudah siap, Bu. Oke, baik. Jadi mulai bisa diceritakan ya Mbak Feby. Jadi akhir-akhir ini saya itu kayak merasakan perubahan suasana dalam diri saya itu kayak semakin susah untuk saya kontrol gitu. Jadi kayak saya tuh merasakan perubahannya itu kayak saya tuh sering gelisah, menangis, lalu kayak marah tanpa sebab gitu. Bukan tanpa sebab sih, lebih ke kayak walaupun masalah kecil itu kayak
saya tuh bisa marah banget gitu loh. Kayak misalkan contohnya ya di rumah itu kayak saya lagi capek banget nih habis pulang kuliah, lalu kayak saya tuh ditanya-tanya sama orang tua saya gitu misalkan ya, saya tuh kayak langsung meledak gitu loh. Jadi kayak saya nggak bisa ngontrol perasaan saya gitu, kayak tiba-tiba kayak saya jawabnya itu kayak mungkin kayak terdengar kayak apa ya, kasar, lewat, kayak emosi gitu. Kayak saya nggak tahu saya kenapa, tapi kayak merasanya tuh kayak saya tuh kayak gitu gitu. Jadi kayak saya sering menangis, yang terutama itu menangis sih, kayak tiba-tiba aja gitu, kayak saya merasa gelisah gitu. Nah itu kayak menurut saya tuh kayak berdampak gitu buat saya, kayak saya jadi kayak, maksudnya kayak berdampaknya itu di dalam diri saya. Misalkan saya mau belajar gitu ya, kayak saya tuh harus ada mood gitu, mood yang bagus untuk mengembalikan mood belajar saya kayak gitu. Jadi kayak harus membangun suasana yang bagus gitu dulu kayak gitu. Itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, baik. Kan ini tadi Mbak Feby menjelaskan bahwa misalkan Mbak Feby ini sedang mengalami kayak perubahan mood gitu ya. Nah, terus contohnya kan Mbak Feby kalau misalkan lagi baru datang, terus ditanya-tanyain sama keluarganya, kayak mungkin itu adalah hal yang kayak apa ya, membuat Mbak Feby marah gitu ya Mbak Feby. Nah, kan itu contohnya di lingkungan apa, keluarga ya Mbak Feby. Nah, kalau misalkan di lingkungan pertemanan atau lingkungan apa ya, ya lingkungan pertemanan, apakah Mbak Feby juga merasakan hal yang sama? Sepertinya iya, kayak saya tuh membawa mood saya yang jelek ini tuh kayak ke semua tempat gitu. Saya nggak bisa kontrol, nggak bisa menghindari hal itu. Jadi kayak kalau di pertemanan pun saya juga merasanya kayak gitu. Jadi kayak misalkan saya sama teman saya lagi berkumpul gitu ya, berkumpul bersama. Nah kita tuh kayak terkadang kan pasti juga ada perbedaan pendapat kayak gitu ya, ya. Nah itu tuh kayak kalau gini sih, kalau di pertemanan saya tuh kayak saya seringnya saya tuh kayak digoda gitu loh sama teman-teman saya. Jadi kayak memang teman-teman saya tuh kayak sengaja membuat saya tuh kayak biar saya tuh marah gitu. Jadi kayak sengaja kayak menggoda gitu loh Bu. Itu tuh bener-bener yang saya rasakan emang beneran kayak gitu, kayak bener apa ya, jadi mudah marah karena dipancing gitu. Jadi kayak teman-teman saya emang kayak sengaja ngoda, kayak misalkan tadi ya kayak ada perbedaan pendapat, dia tuh kayak masih ngeyel gitu padahal dia salah, dan itu kayak membuat saya tuh jadi marah. Jadi dengan hal itu saya tuh sering, kalau dalam situasi seperti itu ya, saya tuh sering banget silent treatment. Jadi kayak saya langsung marah, silent treatment ke teman saya, langsung saya tinggal kayak gitu sih. Jadi kalau di lingkungan keluarga Mbak Feby juga merasakan hal itu, di lingkungan pertemanan juga merasakan seperti itu gitu ya Mbak Feby. Nah, kalau misalkan di lingkungan pertemanan itu juga kan biasanya kalau di lingkungan pertemanan kan kalau misalkan konflik di luar rumah itu juga Mbak Feby bawa gitu ya ke rumah. Kalau misalkan Mbak Feby habis keluar terus habis ada temennya Mbak Feby yang ngeyel gitu, nah terus Mbak Feby kan pulang, itu juga berdampak juga di rumah. Iya, jadi saya kayak sebelnya itu berkelanjutan gitu, kayak masih terus saya apa ya, saya rasakan gitu. Jadi kayak nggak bisa saya kontrol, memang kayak walaupun misalkan permasalahannya di luar, lalu saya di rumah saya baik-baik saja, itu ya nggak bisa gitu. Gitu, baik. Jadi kalau misalkan ada masalah di rumah juga kadang Mbak Feby dampaknya di luar, terus kalau misalkan ada masalah di luar juga Mbak Feby kayak mood swingnya itu ke bawah sampai di rumah gitu ya. Nah kan jadi Mbak Feby ini perasaannya kayak gampang mood swing gitu ya. Nah saya juga kadang memahami gitu perasaannya Mbak Feby kalau misalkan mood swing gitu ya. Oke, baik. Nah ketika Mbak Feby merasakan mood swing ini, apakah hal ini terjadi Mbak Feby selama 1 minggu sebelumnya, atau Mbak Feby ini mood swingnya kayak sering gitu di dalam 1 minggu ke belakang kayak ini ya? Apakah Mbak Feby pernah merasakan mood swing ini? Dalam seminggu belakangan ini sih iya sih, saya nggak tahu juga karena apa, mungkin juga karena hormon, mungkin karena saya mau haid itu kayak saya malah kayak kemarin itu kayak saya tuh tiba-tiba banget
di rumah kan waktu itu kan posisinya saya itu sendiri kan, orang tua keluar kota, jadi saya itu di rumah sendiri. Nah kalau waktu sendiri tuh kayak jadi makin lebih parah gitu, kayak saya udah musuhin gitu ya, misalkan saya aduh saya kesepian banget, pengen keluar, pengen ngobrol aja gitu sama temen, tapi sama siapa itu saya juga bingung gitu loh. Jadi ya udah saya lakukan di kamar saya ya cuma nangis gelisah sendiri kayak gitu sih yang saya rasakan seminggu terakhir ini. Oke, nah kan tadi Mbak Feby juga sempat mengatakan kalau misalkan Mbak Feby mood swing karena kesepian, merasa kesepian gitu ya Mbak Feby. Nah, apakah Mbak Feby waktu saat itu tidak menemukan solusi, kayak misalkan oh aku ajak temenku keluar deh, apa atau enggak kayak aku mau keluar deh, mau cari suasana baru, lagian kan juga di rumah nggak ada orang, nggak ada teman buat ngobrol, terus juga di rumah makin bad mood gitu. Apakah Mbak Feby tidak berpikirkan seperti itu, atau emang ya nggak bisa Mbak Feby cuma maunya di rumah aja gitu? Sebenarnya terpikirkan ya, kayak waktu itu kayak oh ya deh mau keluar aja, mau ngajak teman gitu ya, tapi saya juga mikir karena saya tuh kayak apa ya, takut merepotkan teman-teman saya, apalagi kan kemarin tuh weekend, jadi kayak pasti kan mereka juga punya waktu sendiri, entah itu buat keluarga, buat dirinya sendiri, jadi kayak ya udah saya mengurungkan niat saya itu. Nah saya juga pengen nih keluar sendiri, tapi waktu itu kata saya itu kayak agak sakit gitu kan, jadi kayak saya nggak boleh keluar sebenarnya karena apa, karena saya sakit, tapi sebenarnya saya juga mau gitu, tapi ya udah deh akhirnya jadi nggak jadi keluar, di rumah aja. Oke, baik. Nah, jadi kan Mbak Feby sebenarnya juga mau keluar tapi nggak ada apa ya, kayak merasa gak enak gitu sama temennya. Terus Mbak Feby juga keadaannya juga sedang nggak baik-baik saja gitu ya. Oke, baik. Nah, kan Mbak Feby ini tadi menceritakan satu kejadian dalam 1 minggu terakhir gitu ya Mbak Feby. Nah, apakah ada kejadian lain yang apa ya, merubah moodnya Mbak Feby gitu dalam 1 minggu terakhir selain itu tadi? Ya Bu, mungkin kalau dari seminggu yang bukan kemarin itu, yang lain-lainnya itu mungkin ada, kayak contohnya kayak saya punya temen ya, dia tuh kayak harus banget chatnya itu direspon dengan cepat gitu Bu, padahal kan kayak kita kan walaupun main HP terus gitu ya, tapi kan ya juga nggak mungkin 24/7 itu kita megang HP gitu ya Bu ya. Ada kalanya kayak saya walaupun saya tuh nugas atau lagi buka laptop gitu kan, saya kan terkadang emang nggak buka HP gitu ya, apalagi chat di WA saya tuh saya arsip semua gitu Bu. Nah dia tuh mencat saya, terus waktu saya buka itu semua pesannya itu udah ditarik, itu membuat saya marah banget, sangat-sangat marah. Saya tuh nggak suka banget, kayak kan nggak semua orang itu kan kayak harus lihat HP terus gitu, kayak nggak semua juga harus balas chat dia itu kayak dengan cepat gitu kan Bu ya. Itu saya beneran marah banget. Ada juga kalau saya masih ada energi nih ya, saya bakalan ngomong kayak ngapain ditarik kayak gitu kan, juga pokoknya intinya saya marah gitulah. Nah kalau saya nggak ada energi ya udah saya biarin aja, saya nggak bertanya kenapa dia ngechat, ya udah biarin aja gitu. Oh gitu, berarti beberapa minggu terakhir juga Mbak Feby kayak merasakan temannya itu kayak berarti merasa harus diprioritasin gitu ya. Iya. Oke, nah waktu itu kan Mbak Feby sempat mengatakan kalau misalkan Mbak Feby lagi ada energi, Mbak Feby jawab kayak maksudnya kayak tanya gitu ya, kenapa kok ditarik. Nah waktu itu Mbak Feby tanya apa nggak, apa kayak ya udah gitu karena Mbak Feby saking keselnya gitu? Nggak saya ini sih Bu, nggak saya jawab, jadi kayak ya udah aja gitu, saya biarin dia berpikir sendiri, entah emang kalau penting kan juga dia pasti ngechat lagi kan, kalau nggak penting ya udah saya biarin aja. Walaupun sebenarnya saya juga penasaran ya kenapa dia ngechat, entah itu penting atau enggak atau kayak gimana, tapi kayak karena saya terlanjur marah kesel, jadi ya udah saya biarin aja. Oh gitu, baik. Jadi di 2 minggu ini Mbak Feby kayak pertama itu merasakan mood swing karena kesepian dan gak ada teman buat ngobrol. Terus yang kedua itu Mbak Feby sempat merasakan karena kayak temannya itu kayak gak jelas gitu ya, harus merasa diprioritaskan. Jadi kayak karena Mbak Feby udah kesel banget, jadi kayak ya udah gak usah ditanggapin. Nah, apakah masih ada kejadian lagi Mbak Feby? Apakah hanya 2 kejadian itu yang membuat Mbak Feby mood swing di 1 minggu terakhir ini? Mungkin di minggu yang sama juga ada ya Bu ya, kayak
waktu itu juga sama karena saya itu orang tua saya itu sering kayak berpergian keluar kota gitu loh Bu. Jadi saya sering tinggal sendiri karena pasti kalau kayak gitu tuh ibu saya itu menyuruh saya buat pesen makanan online aja gitu karena kan nggak nutus juga ya kalau ibu saya harus masak, jadi saya pesen online kayak gitu. Nah waktu itu tuh kayak saya itu kan pesennya udah online ya Bu ya, nunggu itu ada sampai setengah jam sampai sejam gitu Bu, itu tuh buat nyari drivernya doang. Nah waktu udah ada drivernya oke maaf Bu, saya tadi batuk maaf ya suara saya agak kecil karena emang saya agak radang gitu. Lanjut tadi kan saya bercerita ya kayak waktu saya pesen tadi udah dapet drivernya nih Bu ya, tapi kayak waktu udah apa ya, waktu itu pokoknya udah dapat tapi tiba-tiba hilang. Jadi kan kalau di Shopee Food itu kan nggak bisa dibatalin ya Bu ya pesanannya, jadi kayak saya harus nunggu terus sampai dapat drivernya gitu, sampai si Shopee-nya tuh membatalin sendiri. Itu kayak aduh saya benar-benar udah nggak mood parah karena waktu itu saya udah lapar banget karena kan saya waktu itu belum makan pagi ya, jadi waktu itu kayak siang menjelang sore, jadi kayak saya udah lapar banget. Saya hanya udah nunggu di Shopee itu nggak jadi. Akhirnya yang saya lakukan ya udah saya nunggu sampai sore baru saya keluar cari makan sendiri. Tapi saya sambil kayak pengen nangis, kayak kesel banget gitu sih. Oke, baik. Ini tadi kan Mbak Feby kayak sudah menceritakan ya banyak kejadian yang sebenarnya membuat Mbak Feby kayak kesel banget gitu karena hal-hal kecil yang membuat Mbak Feby mood swing ataupun ada mungkin hal-hal besar yang membuat Mbak Feby mood swing juga gitu kan ya. Nah, ketika Mbak Feby kayak mood swing gitu, nah perilaku apa sih yang Mbak Feby munculkan? Ataukah kayak Mbak Feby marah, Mbak Feby sedih, Mbak Feby nangis gitu? Kayak perilaku apa saja yang Mbak Feby lakukan pada saat mood swing itu? Perilakunya ya pasti marah ya, marah, sedih, kesel, itu sih kayak perilaku yang sering muncul kalau saya lagi mood swing gitu. Tapi Mbak Feby kayak sampai nangis menyalahkan diri sendiri gitu apa tidak? Iya, sampai kayak apa ya, karena itu kan sebenarnya juga perubahan yang saya rasakan dari diri saya sendiri ya, tapi ya kayak saya merasanya ya itu emang salah saya gitu. Jadi sebenarnya Mbak Feby kayak nangis sampai marah, sampai kesel sama diri sendiri gitu juga ya. Oke, baik. Jadi selain selain sedih, selain kesel, Mbak Feby juga kayak sempat menyalahkan diri sendiri. Nah, dari mood swing yang Mbak Feby rasakan itu kan juga nggak hanya kepada diri sendiri gitu ya. Kan tadi Mbak Feby di awal juga bercerita kalau misalkan ada temannya Mbak Feby yang membuat Mbak Feby kesel, mood swing, terus kan Mbak Feby langsung kayak pergi gitu ya, kayak langsung ya udah pulang aja atau enggak silent treatment gitu ya. Nah, sebenarnya dengan perilaku Mbak Feby yang Mbak Feby munculkan tadi, entah itu ke teman, entah itu ke keluarga, silent treatmentnya, atau mungkin Mbak Feby nggak mau ngomong, nggak mau jelasin, tiba-tiba Mbak Feby pergi atau marah aja gitu. Nah, konsekuensinya apa sih di dalam perilaku yang Mbak Feby munculkan tadi? Mungkin konsekuensi yang ada dalam diri saya itu ya mungkin kayak saya tuh kayak berusaha buat menghindar gitu, kayak menjauh dari lingkungan teman saya yang kayak tadi itu, karena jujur ya capek ya, kayak tiap ketemu maunya kumpul-kumpul malah jadi marah-marah gitu. Nah itu juga capek, jadi kayak saya berusaha buat menghindari pertemanan saya yang itu. Lalu juga konsekuensi yang lain mungkin saya juga takut buat dijauhi sih. Jadi kayak selain saya juga menjauhi, tapi saya juga dijauhi karena saya punya musuh yang kayak berantakan banget gitu. Tapi Mbak Feby kadang setelah setelah silent treatment, entah itu ke keluarga, entah itu ke teman, entah itu ke siapapun, Mbak Feby kayak merasa bersalah nggak? Kayak
nggak harusnya orang lain itu apa ya, aku kasih silent treatment gitu. Apakah pernah muncul perasaan seperti itu Mbak Febi? Nggak selalu sih, jadi kayak walaupun saya ya mungkin terdengar egois ya, kayak apa, memberikan silent treatment kepada orang itu kayak emang menurut saya egois, karena saya pun kalau digituin juga belum tentu saya itu bisa terima gitu ya. Pastinya saya merasa bersalah gitu, kayak saya di sisi lain saya merasa bersalah kenapa saya memberikan silent treatment, tapi juga saya tuh kadang ya udah mending di silent treatment gitu daripada dijelasin tapi kayak masih tetap aja kayak gitu gitu loh. Karena saya tuh juga pernah, walaupun kayak gitu tuh saya kayak pernah mencoba buat menjelaskan langsung gitu ya kenapa saya marah gitu, tapi ya menurut saya nggak ada hasilnya, nggak berdampak apapun. Jadi kayak ya udah, kalau memang nggak bisa ya mending di silent treatment gitu sih solusi yang saya pikirkan. Gitu, oke. Tapi Mbak Febi kayak tetap merasa bersalah gitu ya kalau misalkan Mbak Febi lagi mood swing gitu ke orang sekitar gitu. Oke, baik. Ini tadi kan Mbak Febi juga udah menceritakan kalau misalkan Mbak Febi juga sering mood swing gitu, apalagi di minggu akhir ini kayak ada beberapa cerita yang menurut Mbak Febi itu membuat Mbak Febi kesal atau perilaku teman-teman Mbak Febi gitu ya. Tapi kan Mbak Febi juga kayak merasa bersalah juga gitu ya, meskipun Mbak Febi mood swing juga Mbak Febi masih memikirkan orang lain gitu. Kalau misalkan Mbak Febi juga takut dijauhi gitu. Oke, baik. Nah, dalam masalah mood swingnya Mbak Febi ini sebenarnya apakah Mbak Febi sudah kayak menemukan solusi gitu? Apa ya, kayak Mbak Febi itu sudah pernah berusaha untuk tidak mood swing lagi, atau Mbak Febi pernah kayak mengontrol diri gitu? Apakah Mbak Febi pernah melakukan itu? Pernah sesekali saya mencoba, tapi menurut saya kayak nggak berhasil gitu. Jadi kayak ketika saya lagi mengalami mood swing gitu ya, kan perubahannya itu kayak cepet banget ya moodnya ya. Yang saya bisa lakukan itu kan menahan diri ya Bu ya. Nah, menahan diri itu menurut saya juga susah. Jadi kayak menahannya itu sampai apa ya, nggak kesel tapi nangis gitu. Jadi menahan dirinya sampai nangis kayak gitu sih yang mungkin pernah saya lakukan. Oke, baik. Jadi Mbak Febi kayak lebih ke menahan diri gitu ya. Kayak kalau misalkan Mbak Febi lagi mau mood swing, Mbak Febi kayak gimana caranya Mbak Febi nggak nggak mood swing tadi. Nah, untuk itu kalau misalkan Mbak Febi ketika lagi marah atau lagi merasa mood swing, apakah Mbak Febi pernah melakukan yang namanya self monitoring? Belum pernah. Oke, jadi kan Mbak Febi juga belum pernah melakukannya gitu ya. Nah, mungkin self monitoring itu adalah ketika misalkan Mbak Febi lagi merasa mood swing, terus Mbak Febi merasa kayak lagi emang kesel sama keadaan waktu itu, mungkin Mbak Febi itu kayak bisa mencatat. Nah, mencatatnya itu apa? Kayak mencatat Mbak Febi itu Mbak Febi itu mood swingnya di situasi yang seperti apa, terus perasaan yang Mbak Febi alami itu apa, kayak Mbak Febi kesel, Mbak Febi sedih, Mbak Febi kayak gak setuju sama orang, atau kan kayak gak setuju sama pendapatnya itu, terus Mbak Febi pengen menjauhi orang itu. Nah, mungkin Mbak Febi waktu self monitoring itu Mbak Febi bisa melakukan mencatat gitu ya, hal-hal yang indikator untuk Mbak Febi mood swing gitu. Apakah menurut Mbak Febi apakah ini dapat dipahami Mbak Febi? Jadi kayak jurnal harian gitu ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Febi. Jadi Mbak Febi kayak bisa membuat jurnal harian, tapi isinya itu kalau kayak situasi yang sedang terjadi sama kayak perasaan yang sedang Mbak Febi rasakan gitu. Nah, mungkin hal itu juga bisa membantu Mbak Febi dalam mengontrol mood swing itu. Jadi kan Mbak Febi tahu Mbak Febi ketika mood swingnya itu di situasi-situasi seperti apa dan perasaan-perasaan apa yang sedang Mbak Febi alami. Nah, Mbak Febi kan belum pernah melakukan itu juga kan ya. Nah, setelah sesi konseling ini apakah Mbak Febi mungkin tertarik ini untuk mencoba melakukan hal itu? Tertarik sih Bu. Jadi kayak ini ya Bu ya, sama selain dari dua item tadi, apakah juga perlu dituliskan kayak faktor-faktornya gitu? Nah, mungkin itu juga bisa ditambahkan ya Mbak Febi, kan Mbak Febi kan yang merasakan, jadi itu juga mungkin bisa Mbak Febi tambahkan gitu, biar kayak Mbak Febi itu mengerti gitu. Apakah dapat dipahami Mbak Febi? Bisa dipahami. Oke, baik. Nah, mungkin dari perasaan Mbak Febi mood swing ini sebenarnya
saya juga merasakan apa yang dirasakan Mbak Feby gitu ya, karena kan kalau dari sisi pandang cewek gini ya Mbak Feby, kan saya sama Mbak Feby juga sama-sama cewek gitu. Nah, mood swing itu sebenarnya juga apa ya, kayak sering terjadi juga di saya, tapi saya tuh kadang kalau misalkan mau mood swing saya juga menahan diri, kayak nggak seharusnya saya mood swing di situasi yang seperti ini. Nah, kalau udah mentok saya juga kadang silent treatment, tapi saya juga nggak sesering itu, jadi kayak saya lihat-lihat dulu gitu loh. Nah, untuk cewek kan emang kadang kalau mood swing itu lagi perubahan hormon gitu ya Mbak Feby, dan itu emang benar-benar terjadi juga kepada saya, jadi saya sangat memahami apa yang dirasakan Mbak Feby. Nah, tapi untuk menjelaskan dari permasalahan Mbak Feby ini kan Mbak Feby juga belum bisa untuk menahan diri gitu ya. Nah, mungkin hal yang bisa Mbak Feby lakukan itu adalah kayak bikin self monitoring itu tadi yang kita bicarakan ini tadi gitu. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini Mbak Feby bisa mulai untuk melakukan ini, dan di seminggu ke depan nanti kita melakukan sesi konseling lagi untuk kayak membahas dari jurnal atau self monitoring yang Mbak Feby tuliskan di 1 minggu belakang gitu. Nah, untuk sampai saat ini, apakah masih ada hal-hal yang ingin Mbak Feby katakan atau Mbak Feby ungkapkan? Mungkin sudah cukup sih Bu, itu yang sudah saya ungkapkan tadi. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan penugasan itu tadi Mbak Feby, untuk Mbak Feby mencoba untuk membuat jurnal harian itu, kayak biar Mbak Feby itu lebih mengontrol diri Mbak Feby gitu loh. Nah, nanti untuk di sesi konseling ini kan saya memberikan penugasan. Nah, nanti di sesi konseling kedua itu kita mengevaluasi gitu, kita sama-sama baca tentang jurnal yang Mbak Feby tuliskan itu tadi gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Feby? Tidak sih Bu, sudah cukup. Oke, baik. Nah, karena mungkin sesi konseling kita pada siang hari ini kan tadi 25-30 menitan gitu ya Mbak Feby, dan hari ini kan juga sudah sudah mendekati waktu akhir. Jadi mungkin di sini di akhir-akhir ini saya mau sedikit menyimpulkan yang Mbak Feby ceritakan hari ini. Jadi Mbak Feby ini akhir-akhir ini sering banget mood swing, entah itu karena hal yang besar, entah itu karena hal yang kecil, bahkan hal-hal sekecil temannya Mbak Feby tarik pesan aja Mbak Feby kayak sampai marah gitu ya. Nah, Mbak Feby juga kayak sudah berusaha sebenarnya untuk menahan diri, tapi kan juga gak bisa karena Mbak Feby udah terlalu kayak kesel gitu. Nah, mungkin hal-hal yang Mbak Feby bisa lakukan ke depannya, dan ini menjadi penugasan Mbak Feby di sesi konseling hari ini, Mbak Feby nanti bisa membuat jurnal nih untuk kita evaluasi bersama di sesi konseling ke depan. Dan harapannya dari sesi konseling ini Mbak Feby juga sudah paham kayak bagaimana kenapa sih aku selalu mood swing dengan jurnal harian tersebut gitu Mbak Feby. Nah, sebelum mengakhiri dari sesi konseling ini, apakah Mbak Feby apa perasaan Mbak Feby dalam mengikuti sesi konseling individu hari ini? Yang pastinya lega ya Bu ya. Jadi kayak kalau menyangkut diri sendiri itu kan kayak agak sulit buat diutarakan gitu ya, tapi di sini tadi saya bisa mengutarakannya secara terbuka kepada ibu, itu membuat saya lega sih. Oke, baik. Meskipun tadi Mbak Feby juga sedikit batuk dan akhirnya serak gitu, karena Mbak Feby juga lagi sakit gitu ya sekarang. Iya, masih nggak enak banget. Oke, baik. Sebelum saya menutup sesi konseling hari ini, terima kasih ya Mbak Feby karena sudah bersedia untuk bercerita, terus sharing-sharing sama saya secara terbuka. Terus juga Mbak Feby juga udah gak sungkan ini cerita ke saya, meskipun harus effort gitu ya, meskipun radang juga tetap cerita gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah ini Mbak Feby bisa melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Kalau misalkan mau pulang juga nanti jangan lupa minum obatnya biar cepat sembuh gitu ya Mbak Feby. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Feby. Jadi habis ini bisa melanjutkan kegiatannya. Sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya, jika nanti kita melakukan sesi konseling selanjutnya Mbak Feby. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama.